Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Berfirman buat kami Tuhan, ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal sampai pada tamatnya, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah menghadapi situasi yang sulit. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tetap bersandar berharap pada Yesus. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan membaca ayat 14 saja. Nanti kita baru menggali ayat-ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menghadapi situasi yang sulit. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntut orang kepada kebenaran. Sesudah kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita dalam membangun iman kita dan menjalani hidup ini kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah. Tapi Alkitab tidak mungkin salah karena Alkitab adalah firman Tuhan. Karena itu kami mau mendorong kita untuk setiap pribadi untuk memiliki Alkitab dan bacalah setiap hari. Kalau itu yang kita lakukan, iman kita akan bertumbuh, pengenalan kita akan pada Yesus semakin dalam, dan bukan hanya itu saja, tapi kita akan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Menghadapi situasi yang sulit. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, banyak orang pada hari-hari ini sedang dalam keadaan yang sulit. Bahkan kami mau katakan,
kita nggak tahu kapan hal ini akan berakhir. Kalau kita mengacu kepada 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, dikatakan akan datang masa yang sukar. Ya, kami mau katakan, ya, kita akan melihat kesukaran-kesukaran akan masih terjadi di depan kita. Oleh karena itu, tema ini jadi penting. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya saudara dan saya bukan hanya bisa tegak berdiri, tapi bisa menjadi kesaksian, bahkan membawa jiwa untuk Tuhan. Dan kami percaya inilah kehendak Tuhan. Kita perlu punya sikap yang jelas sehingga kita punya warna. Pada akhirnya Yesus akan dipermuliakan. Kalau kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ini sesuatu yang dahsyat. Daniel berkata kepada raja, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari dalam tanganmu ya raja. Bahkan dikatakan pada ayat yang selanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa. Ini kan kisahnya Sadrak Mesak Abednego dipaksa menyembah ya patung yang raja dirikan. Semua diwajibkan. Tapi kita lihat Sadrak Mesak Abednego menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi contoh bagaimana seharusnya anak Tuhan harus bersikap menghadapi situasi yang sulit. Kita berharap semua akan baik, tapi andai kata ya bukan yang baik yang terjadi, tapi yang sulit, kami mau katakan, biarlah terang kita tetap bercahaya. Biarlah terang kita ya menjadi semakin terang, sehingga orang-orang yang ada dalam kegelapan bisa mendapatkan terang itu. Dan ada 4 hal yang kami mau bagikan menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama yang kami mau tekankan, tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Mungkin kita berkata dasarnya apa? Dasarnya jelas dikatakan, jika Allah kami ya yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dan dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi menghadapi situasi yang sulit, pertama tetap percaya pada Tuhan. Banyak kali kita ya justru kita jadi kompromi, sehingga kita nggak punya warna. Haleluya. Tapi ini ada contoh yang bagus. Sadrak Mesak Abednego satu contoh yang real, yang seharusnya membuat kita orang percaya bernyala-nyala, karena ada contoh yang ditampilkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang sulit? Jelas-jelas di sini Sadrak Mesak Abednego tetap percaya pada Tuhan. Tidak pernah kita rugi kalau kita tetap percaya pada Tuhan. Kami mau mendorong saudara, mari kita ambil keputusan
untuk malam hari ini. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap percaya pada Tuhan. Jangan jual hal yang sudah pasti dengan hal yang tidak pasti. Dunia ini cuma tempat sementara bagi kita. Kalau karena hal dunia ini kita gadaikan iman kita, kita jual iman kita, kami mau katakan kita adalah orang yang paling malang. Oleh karena itu kami mendorong kita, bagi kita yang sudah terlanjur mengkompromikan imannya karena takut tidak naik jabatan, takut tidak dipromosikan, takut nanti tidak ada rezeki. Kami mau katakan dengar baik. Waktu depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Kita masih punya Tuhan yang sanggup untuk tolong kita. Kita nggak pernah melihat mujizat kalau saudara dan saya terlalu cepat menyerah. Kalau saudara dan saya terlalu cepat berpaling. Haleluya. Kami mau ajak kita, biar kebenaran ini sungguh-sungguh bukan hanya kita dengar, tapi jadi rema sepanjang kita hidup dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus menghidupkannya. Apa yang perlu kita lakukan menghadapi situasi yang sulit? Ingat, tetap percaya pada Tuhan. Jangan mau kompromi. Lebih bagus mati daripada jual iman kita. Daripada kita menggadaikan iman kita. Karena dunia ini cuma tempat sementara bagi kita. Haleluya. Oleh karena itu, ayo. Biar spirit ini saudara dan saya miliki, khususnya dalam situasi yang sulit, yang payah, yang masih kita hadapi ini. Jangan gentar, karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Haleluya. Nah, yang kedua, menghadapi situasi yang sulit, percaya kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Secara pribadi kami mau katakan, kami tidak mempertuhankan mujizat. Kami mempertuhankan Yesus. Tapi kami percaya mujizat masih ada. Kenapa kami percaya mujizat masih ada? Karena Yesus si pembuat mujizatnya tetap sama. Karena Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi menghadapi situasi yang sulit, apa yang terjadi, percaya kuasa Tuhan. Waktu saya mempelajari Daniel pasal yang ketiga ini, sungguh mendapat berkat yang luar biasa. Tidak ada kalimat dalam Daniel pasal yang ketiga ini di mana Daniel mengeluh pada Tuhan. Tidak ada. Menjerit-jerit pada Tuhan. Atau berkata Tuhan tidak baik. Tidak ada itu. Ya. Dia tetap jalani. Saya waktu baca ini mencoba merenungkan akan kebenaran ini. Banyak kita waktu menghadapi situasi yang sulit seperti Daniel ini mungkin, seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini mungkin, kami mau katakan yang kita doakan supaya apinya mati. Supaya apinya mati. Tapi kalau kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak berdoa supaya apinya mati. Apa artinya? Penyerahannya total. Dia tidak takut. Percaya kuasa Tuhan. Dan cara Tuhan kita nggak bisa tebak. Tapi kami mau tekankan buat kita, tetaplah percaya kuasa Tuhan.
Kami nggak tahu masalahmu apa, tapi malam ini kami mau mendorong kita, percayalah kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan, mujizat masih ada. Kita nggak mempertuhankan mujizat, kita mempertuhankan Yesus, tapi mujizat masih ada. Nah tadi kami katakan Sadrak Mesak Abednego tidak berdoa supaya apinya padam, tidak. Ya, mereka tidak membatasi cara Tuhan, mereka ikuti aja. Sadrak Mesak Abednego menjalani, Nabukadnezar marah, dipanaskan apinya, mereka dimasukkan ke dalam perapian. Nah di situ dimasukkan ke dalam perapian. Rambut mereka tidak terbakar, baju mereka tidak terbakar. Ya, itu dahsyat. Kami mau katakan, itu luar biasa. Dimasukkan 3, di dalamnya ada 4. Siapa itu satu? Immanuel. Alkitab katakan rupanya seperti dewa. Nggak bisa digambarkan. Ya, kami mau katakan, itulah Tuhan. Haleluya. Percaya kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak percaya lagi kuasa Tuhan, karena ya keadaan situasi yang berat ini, kami mau katakan dalam nama Yesus, terima itu. Percaya kuasa Tuhan, iman itu ambil. Untuk mula janji itu, untukku, untuk kita semuanya. Dan kami berdoa biar malam ini, malam pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Percaya kuasa Tuhan. Haleluya. Lihatlah, dimasukkan tetap. Ya, apinya tetap hidup. Tapi apa yang terjadi? Apinya tidak menghanguskan mereka. Luar biasa. Percayalah kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, ya kami mau katakan, yang rugi bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Haleluya. Jadi malam hari ini dimanapun kita menyaksikan siaran ini, ayo, ya kami tahu situasi sekarang berat, tapi kami mau menekankan ini buat kita, percaya kuasa Tuhan. Bahkan kami nanti berdoa supaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, bebanmu Tuhan angkat. Dan malam ini malam pemulihan bagi setiap kita. Haleluya. Nah, yang ketiga, menghadapi situasi yang sulit, kami pelajari dari Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 17, memperkatakan imannya. Iman yang benar kita harus perkatakan. Ya. Mungkin saudara berkata, Pak Ara dasarnya mana? Jelas. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi, memperkatakan imannya. Haleluya. Kami mau katakan ada 2 macam iman. Pertama, iman yang menyelamatkan. Ya. Yang kedua, iman sesehari. Ya. Banyak kali kita orang Kristen untuk iman yang menyelamatkan, kita tangguh, hebat. Tapi untuk iman sesehari, ya, kami mau katakan, seringkali kita mau didikte oleh situasi keadaan. Kalau kita baca kasus daripada Petrus, ya kenapa dia tenggelam waktu Tuhan panggil dia untuk berjalan. Waktu saya merenungkan ini, saya berpikir tidak ubahnya seperti kita. Petrus sudah jalan sedikit,
Tapi Alkitab bilang dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin. Ya, kalau engkau sudah percaya Yesus, jangan mau didikte. Jangan hidup dalam perasaan, berpegang teguh dengan apa yang Tuhan katakan. Declare apa yang kau percaya. Kalau itu yang kita lakukan, mujizat jadi bagian kehidupan kita. Jadi memperkatakan iman itu penting. Perkatakan iman. Iman itu senjata. Ya, iman itu senjata. Haleluya. Senjata rohani. Praktekkan itu. Karena Alkitab katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi perkatakan imanmu. Lihat Sadrak Mesak Abednego, mereka memperkatakan. Tetap tidak mau menyembah patung apapun. Ya, resikonya. Menyatakan iman mereka. Kami mau tekankan buat kita. Kalau ini ada dalam hidup kita, saudara akan melihat, kita akan melihat, ya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, menghadapi situasi yang sulit, tadi tetap percaya. Yang kedua, percaya kuasa Tuhan. Maksudnya mujizat. Yang ketiga, memperkatakan iman kita. Dan yang terakhir, berani bayar harga untuk iman kita. Berani bayar harga. Jangan mau ditakut-takutin. Berani bayar harga. Kami ingatkan kita, kalaupun kita mati, kita tetap hidup. Ya, orang yang percaya Yesus, kalaupun dia mati, dia akan hidup. Jadi nggak ada yang perlu saudara dan saya takutkan. Jangan mau dimacan-macanin. Jangan mau ditakut-takuti. Ya. Dan jangan mau masuk dalam permainan yang dunia sedang mainkan. Iblis sedang mempermainkan permainan yang membuat akhirnya jiwa banyak orang letih, pikiran banyak orang jadi letih. Haleluya, keluar dari permainan itu. Dan saudara berani bayar harga. Ya, kalau ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam masa-masa sulit seperti sekarang, justru mujizat Tuhan akan kita alami. Pertolongan Tuhan akan nyata. Saudara akan melihat Tuhan yang besar akan berperkara, akan nyata dalam hidup kita. Kalau itu kebenarannya, ambillah keputusan. Menghadapi situasi yang sulit, tetap andalkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Kami simpulkan, firman Tuhan buat kita malam hari ini menghadapi situasi yang sulit. Pertama, tetaplah percaya pada Tuhan. Yang kedua, percaya kuasa Tuhan. Mujizat masih ada. Yang ketiga, memperkatakan iman kita. Dan yang terakhir, berani bayar harga untuk imannya. Kami berdoa, biar melalui kebenaran yang kita dengar, kita maju selangkah lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk yang belum pernah menerima Yesus. Yang kedua, kita akan berdoa untuk yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk
negeri kita. Kita akan bersyafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu di dadamu, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya dengar firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa yang akan mati binasa karena dosa, kesalahan, kejahatan yang saya perbuat. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Ampuni dosa-dosa yang saya sudah lakukan. Saya mau meninggalkannya. Saya mau melepaskannya. Saya membutuhkan kasih Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan. Saya serahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Tuhan Yesus menjadi juru selamat Tuhan atas seluruh kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, punya beban berat, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan, kalau ginjalmu taruh tangan satu, ya kalau jantungmu taruh tangan satu, angkat tanganmu satu ke atas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya Yesus berkata, oleh biru-birunya kami sudah disembuhkan. Kami menerima karya Yesus di kayu salib sempurna atas kami. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak, penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan bisa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit, penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Enyahlah engkau di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban berat. Hamba berdoa, di dalam nama Yesus terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Langit tembaga berlalu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku katakan dalam nama Yesus kata-kata iman, Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam hidup. Ada mata air yang baru yang Tuhan berikan buat hidupmu dan usahamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa syafaat, berdoa buat Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas kota ini. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa ada tuayan di negeri kami, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, dan juga kota kami Jakarta. Ada hujan pertobatan terjadi. Gerejamu Tuhan persatukan, biar jadi suara, jadi berkat bagi bangsa ini. Ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan Kau ikat dalam kasih Kristus menjadi berkat maksimal untuk negeri kami ini. Keluarga-keluarga hamba Tuhan Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto. Kami doakan Panorama MGK.
biar naik bukan turun. Kami berdoa Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit, yang kena virus corona. Tuhan sembuhkanlah. Kami minta anugerah-Mu supaya negeri kami bebas dari virus corona. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, Kau sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati mereka yang menyaksikan acara ini, baik di rumah, di LP, di rumah sakit, di jalan. Berkatilah mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.